kami nyatakan bahwa satu, STT Nias tidak pernah mengajarkan materi yang telah viral di media sosial kepada seluruh mahasiswa STT Nias. Dua, STT Nias tidak pernah mengupload seluruh bahan ajaran di website STT Nias. Tiga, kami nyatakan bahwa gedung yang viral dan jas alma mater mahasiswa yang ada di YouTube dan juga di TikTok yang menyatakan bahwa STT Nias menista agama, kami nyatakan dengan tegas bahwa itu bukan gedung kampus STT Nias dan itu juga bukan jas alma mater mahasiswa STT Nias. Empat, setelah kami membuat klarifikasi ini, maka pihak kampus akan melaporkan kepada pihak yang berwajib karena kami merasa sangat-sangat dirugikan. Untuk menutup semua sekolah teologi yang ada di Indonesia ini. Setuju. Ya, karena ini sangat mengkhawatirkan. Ini sangat membahayakan. Karena isinya mengajarkan kebencian dan penghujatan terhadap Islam. Ini pemerintah harus turun tangan. Pemerintah harus turun tangan. Karena kalau dibiarkan ini bahaya. Ini ancaman yang sangat luar biasa yang bisa merusak keharmonisan anak bangsa lintas agama. Ini kalau toh ke depannya juga atau ada ditemukan juga pondok-pondok pesantren yang menanamkan kebencian seperti ini, tutup juga. Sekolah tinggi Islam kalau ada yang menanamkan juga kristenisasi seperti ini, tutup juga. Ini bahaya ini. Ini bahaya. Ini nggak bisa dibiarkan. Sebuah lembaga resmi, sebuah lembaga pendidikan menanamkan kebencian kepada anak bangsa, kepada salah satu agama yang resmi di negara ini, itu ancaman buat negara. Itu ancaman. Adanya kekuatan yang digalakkan kemudian yang didukung oleh lembaga pendidikan untuk membenci salah satu agama di Indonesia ini, itu ancaman. Ancaman bagi keutuhan Indonesia ini. Dikatakan Indonesia ketika agama Islam dan agama yang lainnya saling rangkul satu sama lain. Tapi yang mereka pertontonkan ini sudah melampaui batas. Ini sudah tidak bisa dimaafkan yang kayak gini. Nggak bisa. Nggak bisa sekedar hanya minta maaf. Nggak ada. Saya minta kalau bisa ini ditangkap semua ini. Pendiri-pendiri sekolah yang kayak begini ini ditangkap ini. Kenapa ditangkap? Karena mengajarkan tentang Islam tidak sesuai dengan kaidah Islam. Bismillah biwali bini wal ruhil kudus ilahu wahid. Salam elechem bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas ya mengenai Juma yang terus teriak-teriak untuk menutup STT Nias. Dan teman-teman sekalian, bahkan bukan hanya STT Nias, dia meminta semua STT yang ada di Indonesia bila perlu itu ditutup karena itu sangat berbahaya. Itu mengajarkan tentang penghujatan dan penistaan agama untuk agamanya ya. Padahal teman-teman sekalian, kalau kita melihat mereka juga belajar kristologi di dalam pengajian-pengajian mereka. Salah satu contoh saja tadi saya sudah kasih contoh mengenai Ustadz Ahmad Kainama yang mengajar kristologi ya di salah satu pondok pesantren. Nah teman-teman sekalian, apakah kemudian Juma konsisten dengan pernyataannya? Dan itu tentu akan dijawab oleh Juma itu sendiri nanti. Nah kali ini saya berfokus untuk menampilkan bagaimana kemudian
dosen-dosen atau pengurus STT Nias itu memberikan klarifikasi, bahkan mengancam teman-teman sekalian apabila hal ini tidak diklarifikasi oleh pihaknya yang memviralkan hal itu, yang membuat gaduh ya, tentu saja orang-orang Nias dalam hal ini itu mereka akan melaporkan ke pihak yang berwajib. Nah teman sekalian, saya merasa perlu dilakukan demikian. Jika memang hal ini tidak terbukti, ya website itu digunakan dan diajarkan oleh STT Nias, maka berhak untuk menuntut Juma dan APII. Ya, mereka di dalamnya ada Julius AMC, kemudian ada Donditan, ada si Nander, ada Kores, ada si Ardiansa, dan masih banyak lagi anggota APII yang kemudian itu memviralkan, bahkan mengancam-ngancam ya, mengadu domba, membangkitkan amarah umat Islam terhadap STT Nias yang ada. Nah teman sekalian, untuk itu saya langsung saja mengajak kita ya, maksud saya untuk mendengarkan videonya yang ada berikut ini. Kami dari keluarga besar Sekolah Tinggi Teologi Nias, kami memberikan klarifikasi yang ada di media sosial, baik di YouTube dan juga di TikTok, yang menyebutkan STT Nias menista agama lain. Maka pada hari ini, Sabtu 16 November 2024, pukul 11.35, kami nyatakan bahwa 1. STT Nias tidak pernah mengajarkan materi yang telah viral di media sosial kepada seluruh mahasiswa STT Nias. 2. STT Nias tidak pernah mengupload seluruh bahan ajaran di website STT Nias. 3. Kami nyatakan bahwa gedung yang viral dan jas alma mater mahasiswa yang ada di YouTube dan juga di TikTok yang menyatakan bahwa STT Nias menista agama, kami nyatakan dengan tegas bahwa itu bukan gedung kampus STT Nias dan itu juga bukan jas alma mater mahasiswa STT Nias. 4. Setelah kami membuat klarifikasi ini, maka pihak kampus akan melaporkan kepada pihak yang berwajib karena kami merasa sangat-sangat dirugikan. Pihak kampus akan melaporkan kepada pihak yang berwajib karena merasa sangat dirugikan. Ya, 1. Dan mencemarkan nama baik Sekolah Tinggi Teologi Nias. Terima kasih. Oke, yang kedua, Oke, teman-teman sekalian, kita sudah mendengarkan apa yang menjadi klarifikasi daripada para dosen dan juga pengurus yang tentu saja atau yang bertanggung jawab terhadap Sekolah Tinggi Teologi Nias yang ada di Kota Gunung Sitoli. Nah, teman-teman sekalian, ada beberapa hal yang mereka sampaikan tadi, dan yang saya sorotin di sini adalah bagaimana kemudian mereka menyangkal dan menegaskan bahwa materi yang sedang diviralkan oleh APII yang diketuai oleh si Juma, itu mereka tidak mengajarkan kepada mahasiswa-mahasiswi yang ada di STT Nias. Yang kedua, mereka juga membantah tentang gedung yang sedang viral, bahwa itu bukan gedung STT Nias yang dimaksud. Dan ketiga adalah alma mater. Dan yang keempat, mengenai postingan-postingan yang beredar di media sosial dan TikTok, ya, mereka akan melaporkan ke pihak yang berwajib. Ya, jadi itu yang perlu dicatat teman sekalian, karena itu sangat-sangat merugikan STT Nias, apalagi narasi-narasi yang dibangun oleh Juma dan kawan-kawan. Jadi saya rasa teman sekalian sangat pantaslah jika pengurus STT Nias dan seluruh segenap staf, ya, dan orang yang terkait dalam pendirian Sekolah Tinggi Teologi Nias itu memberikan laporan polisi terhadap mereka yang telah memfitnah ya STT Nias tersebut, ya. Jadi memang pihak yang berwajib juga harus nantinya
ya dengan cepat untuk memproses jika ada laporan dari pihak kampus. Karena apa teman-teman sekalian? Ini sangat mencinderai, bahkan sangat merusak nama baik Sekolah Tinggi Teologi yang ada di Nias. Oleh karenanya pembuktian ini harus dibuktikan oleh Juma dan kawan-kawan semua. Ada juga Faruk Syanipar kemarin yang keluar-keluar. Dan seperti Donditan, ada begitu banyak sekali dari pihak Muslim. Maka teman-teman sekalian kita berharap bahwa mereka akan bertanggung jawab dalam hal ini juga nanti. Ya, jadi sebenarnya teman-teman sekalian dalam poin ini, saya sebagai orang Nias yang juga sebenarnya dituduhkan ya oleh Uniriva dan juga Al-UB Channel, kemudian BEM Trik Channel, ya bahwasanya ya bahkan Julius AMC, mereka menuduh saya lulusan daripada STT Nias, dan ini sebenarnya pencemaran nama baik. Ya, pencemaran nama baik. Kenapa? Karena yang pertama, saya bukan lulusan daripada STT Nias tersebut. Saya tidak pernah sekolah tinggi ya di kampus manapun yang ada di Nias. Ya, saya lulusan di luar Nias. Ya, dan kalau mau tahu saya lulusan daripada Papua. Ya, dan sarjana saya waktu itu di Sumatera Utara, yaitu di kota Medan. Dan teman-teman sekalian, tentu saja hal ini juga ya itu kita bisa persoalkan jika hal itu yang kita mau. Tetapi teman-teman sekalian, tentu saja kita tidak perlu menanggapi orang-orang tersebut dan apalagi mengambil pusing ya untuk memberikan laporan-laporan itu terhadap mereka, terkecuali sudah parah-parah banget ya. Jadi biar saja teman-teman sekalian mereka bertanggung jawab kepada Tuhan ya, karena kita tahu bahwa Tuhan tidak akan tutup mata dalam hal ini. Dan teman-teman sekalian, sebagai orang Nias, saya juga mendukung ya STT Nias atau para staf dan pendirinya untuk bersinergi dalam hal ini untuk menanggapi ya setiap hujatan-hujatan, tuduhan-tuduhan fitnah yang dilakukan oleh Juma dan kawan-kawan, supaya apa? Supaya memang bila perlu hal ini juga memang dibawa dalam ranah hukum, karena ini menyangkut tentang masa depan dan juga kemajuan STT Nias tersebut di masa yang akan datang. Memang ketika kita mengambil sisi positif dalam hal ini, justru ini akan mendatangkan kebaikan bagi STT Nias. Kenapa? Kalau selama ini saya secara pribadi tidak tahu loh kalau ada STT Nias. Ya, saya tidak tahu. Tetapi dengan adanya viral seperti ini, maka saya menjadi tahu, paham, ternyata luar biasa kemajuan daripada Nias. Ya, dan ada STT Nias untuk membentuk para kaum muda untuk menjadi laskar-laskar Kristus di akhir zaman, untuk terus memberitakan Injil Kerajaan Surga. Sehingga teman-teman sekalian, amanat agung Yesus Kristus Tuhan kita itu benar-benar dilaksanakan dan diamanatkan oleh para dosen kepada mahasiswa-mahasiswa yang akan lulus dari STT Nias. Baik teman-teman sekalian, itu saja video yang akan kita bahas kali ini, dan tentu kita akan cek dan recheck terhadap perkembangan-perkembangannya nanti, maka kita akan bertemu di video-video berikutnya. Saya Arif Gule undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.